Ini adalah Google Pixel. Ini adalah Samsung Galaxy S20. Nah, kalau digabung jadi Samsung Galaxy versi Google Pixel. Halo guys, ketemu lagi bareng gue Agus. Kali ini gue mau ngajarin ke kalian cara bikin handphone Samsung kalian tampilannya jadi Google Pixel. Karena kan Google Pixel udah pasti nggak masuk ke Indonesia, dan gara-gara ada blokir IMEI, kita udah nggak bisa ngerasain handphone Google Pixel yang baru. Jadinya buat pecinta pure stock Android atau Google Pixel, gue ada beberapa tips sih buat sharing ke kalian biar handphone Samsung kalian tampilannya ya sebenarnya sih bisa handphone apapun ya, Android apapun, jadinya tampilannya jadi kayak Google Pixel. Gimana caranya? Langsung aja, this is Tera Gadget. Nah, ini jadi tampilan pertamanya si Samsung tuh kan kayak gini. Awalnya masih One UI ya. Ini kalau kalian swipe ke kiri itu tampilannya dia ada Samsung Daily. Nah, ini gue sih nggak suka banget, jadi gue matiin. Ini gue akan coba ajarin ke kalian. Jadi kita sistemnya di sini nggak pakai root ya. Tanpa di root aja bisa bikin tampilannya udah sama persis kok sama Google Pixel. Pertama-tama harus kalian download itu jadinya pertama launchernya. Di sini gue pakai CPL atau Customized Pixel Launcher. Nah, ini sebenarnya ada yang namanya Nova Launcher, itu juga bisa, tapi itu customize-nya terlalu dalam banget sih. Jadi gue lebih prefer si CPL karena lebih simple dan kurang lebih yang penting-penting aja udah bisa kita dapetin kok di CPL ini. Nah, ini sudah selesai install. Kita open, tampilannya kayak seperti ini, tapi ini baru launchernya aja. Setelah install launchernya, ini kita lanjut ke settingnya si ini dulu, si Customized Pixel Launcher-nya, terus CPL-nya kita download plugin di sini. Jadi kalian bisa download Google Fit di sini buat plugin-nya, tinggal ikutin aja, diklik tombolnya. Nanti kita bisa jadi Google Home-nya bisa swipe dari kiri. Ini kita bagian aset, terus yang plugin APK diinstal. Nah, ini setelah install di sini, kalian jadinya bisa swipe ke kiri, ada Google Fit dan juga ada weather-nya bisa bekerja dengan baik sih. Ini kan masih di blok, di allow aja source-nya, install, dan nah ini berhubung home-nya masih ke Google Pixel, masih ke One UI lagi, kita harus setting di home default-nya. Di sini kita ketik default di setting, rubah home-nya menjadi CPL. Jadi default apps-nya diganti, home-nya ganti dengan si CPL. Jadi kalau swipe ke atas, nah ini udah jadinya si CPL tampilannya home-nya. Nah, tapi satu hal yang harus diingat di sini, kalau kalian rubah jadi CPL atau bukan si Samsung originalnya, gestur Android 10 yang swipe dari kiri kanan ini nggak bisa. Ini jadi swipe-nya mati, akan kembali jadinya swipe-nya dari bawah aja atau 3 tombol, atau juga swipe yang dari kiri kanan di sini. Oke, di sini kalian lihat udah bisa, home-nya udah ada Google Fit-nya. Ya kan gua kasih aksen lebih jauh lagi di sini, jadinya kita bisa rubah themesnya juga jadi hitam. Di sini asik banget. Include sampai ke setting, jadi setting juga hitam, pixel swipe-nya juga hitam. Nah, ini habis rubah themesnya jadi hitam, jadi di swipe udah hitam. Google Fit-nya ini jauh lebih berguna dari si Bixby Daily. Ini berita-berita yang dari Google yang emang kita bisa customize sendiri card-nya, mau nonton berita apa aja. Terus di sini buat weather-nya dia masih suka nggak mau keluar, kita tambahin lagi widget-nya yang dari Google. Ini dari Google at a glance, dikeluarin, di allow, jadi bisa boleh akses ke weather. Jadi ini ada weather. Sekarang kita matiin yang bawaannya dari setting di CPL-nya. Di home screen dimatiin widgetnya di atasnya, di disable. Nah, jadi tampilannya udah kayak gini, udah makin kayak Google. Ini juga kalian bisa custom sendiri ya, Google-nya mau warna hitam, mau warna-warni gimana. Jauh lebih enak sih customize-nya, dan juga ukuran size dock-nya bisa diatur-atur. Terus kita selanjutnya berarti, nah ini gue mau kasih lihat ke kalian buat gesturnya. Nah, di sini gesturnya itu terbatas, jadi cuma navigation. Di sini home back button. Nah, ini kalau kalian lihat di sini navigation-nya karena kita full screen gesture-nya, ini more option-nya nggak bisa dipencet. Jadi cuma bisa dari swipe yang di bawah ini, nggak bisa swipe dari kiri kanan kayak kalau di One UI.
Ini ngakalinnya kita pakai satu aplikasi lagi namanya One Hand Operation Plus. Kalian cari di Play Store. Tenang aja, pokoknya semua nanti di description akan gua tulis, kasih linknya semua yang kalian butuhin buat macam-macam bikin custom ini. Gua kasih semua linknya di bawah. Nah, ini One Hand Operation Plus sudah install, kalian bisa nyalain. Ini bisa diatur juga mau tahan lebih jauh, mau swipe agak miring atas kiri kanan gimana. Nah, ini jadi tampilannya udah makin sama kayak si Android 10 gesture. Swipe dari sini, swipe dari kiri ke kanan udah bisa. Tuh. Buat recent agak swipe miring ke atas. Ini bisa kita custom sih. Tuh, jadi ini buat recentnya agak miring atas, ini buat kiri kanan backnya udah bisa. Jadi sejauh ini udah sama, tinggal rubah yang namanya wallpaper dan icon-iconnya. Di sini sebelum install wallpaper, kalian harus install yang namanya wallpaper application. Ini yang dari Google ya. Jadi wallpapernya dari Google itu, nah yang logonya kayak gini, wallpapers Google LLC, ini yang gambarnya bulatan icon biru ini. Kalian harus install. Di sini jadi buat merubah wallpapernya pakai aplikasi ini. Kalau udah selesai install wallpapersnya, kalian install live wallpapernya. Ini justru bagian terkerennya dari si Google Pixel kan, live wallpapernya. Itu gue suka banget. Kalian bisa cari di Google live wallpapernya, live wallpaper Pixel 2 nih misalnya, Pixel 3 deh. Misalnya ada Pixel 3, Pixel 2, Pixel 4 semua ada, tinggal di download. Kalian bisa cari linknya, ini XDA developer bisa, atau link dari manapun yang lain nanti akan gue kasih di description di bawah, tenang aja. Ini kalian install, ini install ya Android, ini misalnya Android Pie ke atas, di download. Ini berhubung agak gede, gue fast forward ya installnya jadinya. Ini filenya gede sih, ratusan mega, karena live wallpaper emang akan lumayan gede. Nah, setelah selesai install ini kalian jadi bisa langsung tahan aja di home screen sini, bisa lihat wallpapernya akan lari ke bagian Google. Jadi allow access biar kasih ke storage kalian. Terus habis install live wallpaper dia akan muncul di bagian live wallpaper di sini. Nah, di sini adalah wallpaper terbaik yang ada di handphone Android menurut gue sih sampai sekarang. Misalnya kalian contoh yang ini deh, Marvelous Marble. So, set wallpaper, bisa allow, terus set wallpaper, misalnya home and lock screen, langsung berubah. Nah, ini tampilannya ada wallpapernya udah Google. Selanjutnya kita ke bagian iconnya. Nah, kalau icon sendiri gua sukanya sih pakai yang ini aja, yang gratis-gratis udah cukup bagus kok, Pixel Icon Pack. Yang dari sini nih, iEvil Dev ini udah bagus. Ini buat yang Pi, ini buat yang Android Q. Ini gratis dan udah bagus banget sih iconnya. Kalau mau yang bayar ada juga yang One UI, ini jadi gabungin One UI dengan Pixel, ini juga bagus, kita install sekalian. Tapi di sini gue saranin sih pakai yang Pixel Q Icon Pack aja nih, yang dari iEvil Dev. Nanti akan gue kasih linknya di bawah, tenang aja. Setelah kalian selesai install, ini kan lagi install. Nah, ini setelah kalian install iconnya nih, tinggal ditahan aja di home screen. Jadi bisa langsung tahan, icon pack tinggal ganti. Ini pilih yang ikonnya Pixel Q Icon Pack atau apapun sih yang kalian demen. Nah, itu langsung berubah ikonnya. Jadi tampilannya makin kayak Pixel. Buat home screen-nya, Google Chrome-nya semua udah, masking-nya semua udah hilang. Lebih enak dilihat. Saya taruh di sini. Nah, kayak gitu. Nah, udah nih tampilannya udah makin kayak Pixel kan kayak gini. Sekarang tinggal kita rubah-rubahin aja deh. Kalau misalnya kalian mau yang apa namanya notification-nya suaranya pakai Google, kalian bisa ganti notification-nya itu pakai Zedge sih. Itu salah satu aplikasi. Ini Zedge gue udah install. Ini juga komplit banget buat ringtone-nya. Kalian tinggal search aja. Misal di sini favorit gua itu pakai si suaranya Popcorn ya, yang dari Pixel series juga. Itu menurut gua suaranya enak banget. Ini kalian misalnya pilih sini Popcorn notification. Nah, notification kalian bisa install yang ini Android P. Oh, ini iOS punya suara.
Tapi gue gedein biar kedengeran. Nah ini suara popcorn ini paling enak. Kalian tinggal bikin jadi ini, di save aja jadi notification, set notification, allow. Oke, dikasih permission, set notification. Oke, udah, ini udah basically handphone ini udah tampilannya jadi pixel banget, udah nggak ada Samsungnya kecuali di setting bagian sini ya, kita nggak bisa rubah ya. Tapi untuk home screen ini udah jadi pixel. Ini banyak banget customisasinya, kalian bisa coba-coba sendiri. Di sini ada bisa main-mainin dockingnya mau warna apa, foldernya warna apa, atau mau gridnya ukurannya berapa. Ini menurut gua udah salah satu launcher teringan dan tergampang sih dipakainya. Customize-nya cukup banyak tapi nggak terlalu over kayak Nova Launcher ya. Ini bisa kalian rubah grid size-nya mau berapa, mau gede kecil ikonnya, mau dockingnya, Teams-nya juga bisa jadi gelap, terus juga ada gesture, mau atur-atur double tap di home screen buat apa gitu-gitu. Maksudnya notification dot juga bisa diatur. Misalnya kalian mau kasih di sini dikasih apa sih? Kayak ada message baru, dia ada mau kasih angka atau mau kasih ada dot doang, itu bisa diatur di sini semua. Gitu sih. Jadi ini sebenarnya udah launcher terbaik ya menurut gua, dan sampai saat ini gua pakai launcher ini di handphone yang non Google Pixel karena emang gua nggak bisa hidup tanpa Google Fit, dan menurut gua ini jauh lebih ringan daripada One UI-nya itu sendiri. Oke, thank you guys udah nonton sampai habis. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Boleh aja sih share ke teman-teman atau mau tanya-tanya di bawah, ntar akan gua coba bantu kalau ada pertanyaan kalian. Gua Agus, this is Tera Gadget. See you next time.